Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai definisi akuntansi manajemen, sudut pandang akuntansi manajemen, penggolongan, tujuan utama, model operasional, dan proses manajemen. Lalu apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen merupakan disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajer dan pihak-pihak internal lainnya untuk penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Para ahli juga berpendapat mengenai definisi akuntansi manajemen. Menurut Ronald M. Complan dan Paul Edasser, akuntansi manajemen merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi pengukuran dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi pengendalian, dan pengambilan keputusan. Menurut Hansen dan Howen, akuntansi manajemen merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Sudut pandang terhadap akuntansi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu sebagai suatu tipe akuntansi dan sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi yaitu merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakaian internal organisasi dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian. Sedangkan sebagai suatu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai suatu ukuran untuk membantu manajemen dan proses pengolahan perusahaan. Selanjutnya yaitu suatu pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Tipe akuntansi dibagi menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengelola informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar seperti neraca, perubahan modal, arus kas, dan laporan keuangan. Dan akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengelola informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan manajemen seperti para manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi seperti laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, dan laporan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Informasi terdiri dari informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif terdiri dari informasi non-akuntansi dan informasi akuntansi. Sedangkan informasi akuntansi dibagi lagi menjadi informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Di sini, informasi akuntansi manajemen dibagi lagi menjadi informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Pada penggolongan informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan tiga hal. Pertama, objek informasi produk, departemen, dan aktivitas. Kedua, alternatif yang akan dipilih. Dan ketiga, wewenang manajer. Objek informasi produk, departemen, dan aktivitas berhubungan dengan informasi akuntansi penuh. Alternatif yang akan dipilih berhubungan dengan informasi akuntansi diferensial, dan wewenang manajer berhubungan dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban akan kita bahas pada slide selanjutnya. Informasi akuntansi penuh merupakan seluruh aktivitas pendapatan yang diperoleh dari seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Informasi akuntansi penuh selalu berhubungan dengan objek informasi baik produk, divisi, atau aktivitas. Jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh aktiva penuh,
pendapatan penuh, dan biaya penuh. Informasi ini mencakup informasi masa lalu dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi diferensial, yang merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu yang dibandingkan dengan tindakan alternatif lain. Informasi akuntansi diferensial selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Informasi akuntansi diferensial hanya bersangkutan dengan aktiva diferensial, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial. Dan informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban selalu berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Juga menjadi dasar untuk menganalisis kinerja manajer, yaitu kesesuaian antara anggaran dan realisasi. Juga dapat menjadi sebagai motivasi bagi para manajer dalam merealisasikan rencana. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Informasi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya menurut manajer yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu terdapat tabel perbedaan antara informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yaitu dilihat dari manfaat informasi masa lalu dan manfaat informasi yang akan datang. Informasi akuntansi penuh dilihat berdasarkan manfaat informasi masa lalunya, berfungsi sebagai pelaporan informasi keuangan, analisis kemampuan menghasilkan laba, dan penentuan harga jual. Sedangkan manfaat informasi masa yang akan datang yaitu penyusunan program, penentuan harga jual normal, dan penentuan harga transfer. Sedangkan informasi akuntansi diferensial tidak memiliki manfaat informasi masa lalu. Sedangkan manfaat untuk informasi yang akan datang yaitu pengembalian keputusan, pemilihan alternatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk manfaat informasi masa lalunya yaitu penilaian kinerja manajer dan pemotivasi manajer. Sedangkan untuk manfaat informasi masa yang akan datang yaitu sebagai penyusunan anggaran. Lalu apa saja tujuan umum dari informasi akuntansi manajemen? Yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk, atau objek lain yang ditentukan oleh manajer. Contohnya, akurasi perhitungan biaya produk atau jasa. Kedua yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Contohnya evaluasi, monitoring, efektivitas, dan efisiensi. Dan yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Contohnya dalam pengambilan strategi. Lalu bagaimana model operasional sistem informasi akuntansi? Pertama, kegiatan ekonomi yaitu data operasi, data keuangan, dan data lainnya masuk dan diproses melalui pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Lalu dihasilkanlah laporan khusus, laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, laporan kinerja karyawan, dan digunakan oleh internal manajemen. Lalu apa saja proses dari manajemen itu? Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Proses manajemen mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Pemberdayaan pekerjaan merupakan pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya,
Perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan profit, maka metode yang digunakan dapat berupa peningkatan kualitas melalui pengurangan limbah atau mengurangi komplain atau keluhan pelanggan, bahkan perbaikan dari produk itu sendiri. Lalu, proses pengendalian merupakan aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitoring pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Contohnya, evaluasi terhadap proyek tertentu, efisien atau tidak, evaluasi terhadap inovasi, suatu produk disukai atau tidak, dan laporan kinerja baik atau tidak. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang berkaitan erat dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Contohnya, manajer memilih di antara membuat sendiri produknya atau membeli dari luar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.